Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Fauji, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024, Prodi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan memperhatikan sebuah video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG pada fase E kelas 10, materi menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina di SMK Muhammadiyah 1 Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Mari kita saksikan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum pembelajaran, kayaknya biar semangat lagi Bapak tambah pantun. Bilang cakep, oke? Oke. Pergi berjalan ke pulau penyengat. Cakep. Hendak jumpa dengan keluarga. Cakep. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini, anak-anak kelas 10, kita akan belajar terkait materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Adek Galih, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, silahkan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa bentuk kebinekaan kita. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Oke. Bukunya sudah disiapkan semuanya, silahkan disiapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran ini. Handphonenya ditaruh di pinggirnya. Kemudian Bapak akan mengabsen dulu ya. Ada Alisa, Ade Firman, Hadir. oke. Dini, Dini sehat? Enggak. Puspa ada. Putri, oke. Rizka ada. Risma, kemudian Pera sakit, Hilda, Raipa, Nurhalimah, satu lagi Wildan ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke. Pada pembelajaran hari ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang lebih jauh,
Ada yang masih ingat atau tidak? Pelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Membahas apa? Tentang bab strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Good job, betul. 100. Siapa yang tahu ada berapa strategi semuanya? Adek, sebutkan. 3 saja, Dek. Perdagangan, perkawinan, pendidikan. Pendidikan, betul? Tepuk tangan semuanya. Yang 3 lagi. Apa, Putri? Tasawuf, politik, dan kesenian. Tasawuf, politik, dan kesenian, betul? Tepuk tangan. Nah, kemudian kita pada hari ini akan membahas tentang apa tadi? Tentang Zina, pergaulan bebas dan larangan zina. Nah, sebelum ke sana, kita lihat ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di mata pelajaran hari ini, khususnya di PAI ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 4 semuanya. Mohon kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa saja? menjelaskan dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, Menunjukkan sikap menjauhi pergaulan bebas dan pergaulan zina sebagai bentuk menjaga martabat manusia. yang ketiga, Menganalisis surat Al-Isra ayat 2 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. dan yang terakhir, Menyajikan paparan kelompok mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. nah, dari tujuan ini, anak-anakku, bahwa kita akan satu persatu menyelesaikan. Dan yang terakhir itu, kita akan menganalisis beberapa studi kasus yang akan kita capai, khususnya yang sering terjadi di masyarakat kita tentang dampaknya pergaulan bebas dan larangan zina. Karena sering banyak terjadi di lingkungan masyarakat, betul? Betul. Nah, kita biar tahu nih sebelum jauh ya, ada beberapa pertanyaan buat kalian. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu? Oke, apa Hilda? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang melanggar norma sosial dan agama. Oke. Sedangkan zina adalah hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki yang belum ada ikatan pernikahan. Betul? Tepuk tangan untuk Hilda. Nah, jadi betul ya, zina itu dan pergaulan bebas adalah pelanggaran yang melanggar norma, ya. Kemudian kalau zina itu apa? Hubungan antara perempuan dan laki-laki yang belum ada ikatan pernikahan. Nah, kemudian Pak, apakah hal tersebut haram atau tidak? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa Islam melarang zina secara tegas? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke. karena Islam mengharamkan perbuatan zina. Karena Islam, Mengharamkan perbuatan zina. betul? Betul. Islam, betul ya, mengharamkan perbuatan zina. Nanti kita akan membahas tentang ayat Al-Isra. La taqrabu zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Sekarang, bagaimana pergaulan bebas dapat mempengaruhi kehidupan sosial? Saya Pak, Oke, Repa. pergaulan bebas dapat mempengaruhi kehidupan sosial karena banyak masyarakat yang tidak suka kepada orang mengeluarkan zina. Betul, good job, 100. Nah, jadi betul ya, pergaulan bebas ini adalah karena ketika kita sering melaksanakan merokok dan lain-lain, nah itu akan berdampak kepada diri kita, khususnya di masyarakat. Nah, kita coba silakan scan barcode ini atau link yang sudah Bapak share di grup tadi pagi. Nah, sekarang klik. Coba kalian, ada apa di dalam link tersebut? Coba. Ada masuk semuanya? Wih, sudah ada yang jawab ternyata. Apa contoh pergaulan bebas? Berpacaran, merokok, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, alkohol. Baru 11 respon, semuanya ada 20. Apalagi? Mabuk-mabukan, pacaran. Nah, mabuk-mabukan betul ya. Ini adalah respon kalian. Jadi kalian sudah tahu bahwasannya contoh pergaulan bebas ini contoh yang sering kalian hadapi atau bahkan di media sosial itu sudah banyak terjadi. Nah, atau enggak zinahnya
anak SMP dan lain-lain. Nah, itu ada sebabnya, ada faktornya pasti kenapa. Nah, kita di sini akan menganalisis nanti berkelompok dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan studi kasus. Silakan selesaikan bareng-bareng. Nah, sebelum ke sana, kita akan mengorientasikan suatu video pembelajaran. Nah, suatu video pembelajaran ini yang akan kita hadapi, silahkan cermati video ini karena nanti ini akan bermanfaat bagi kalian, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan kita orientasikan di sini. Pak Ibtum? Oke, silakan kita mulai ya. Hai, aku Diana. Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Hingga suatu hari, kita sedang santai setelah pelajaran berakhir. Mereka semua asik dengan buku dan tugas mereka. Aku baru saja mengenal seseorang yang mungkin bisa mencuri hati. Tugasmu gampang, nanti aja bisa. Jana, mau jadi apa nanti kamu? Mau jadi orang yang paling bahagia sama pacarku. Ya, Jan. Kemana? Ayo lewat, Jan. Entah apa yang aku pikirkan, hingga hal yang tak seharusnya kulakukan terjadi padamu. Aku gak mau tahu pokoknya kamu bisa jawab. Gak usah kamu bego deh. Pokoknya kamu harus menolong aku. Jana. Semenjak kejadian itu, aku selalu menutupi dari para sahabat. Kayaknya deh, aku tadi ada perusahaan dengan aku. Belum sebenarnya belum terima kerja. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk filmnya. Bagus ya. Ada yang bisa tidak apa isi dari film ini? Oke, Dita. Jangan sampai masa depan lu jadi hancur cuma karena kenikmatan semata. Oke, terus ada lagi? Terus Udah. Permasalahan apa yang dihadapi ini? Anak-anak kelas berapa tadi? 12 Kelas 12 yang sedang gila karena percintaan. Betul? Ada pepatah mengatakan cinta itu dapat membutakan. Makanya jangan dibutakan oleh cinta. Nah, betul ya? Coba kita orientasi dulu video ini. Video pertama ini yaitu anak kelas 12, ya, anak SMA kita sebutnya, yaitu sedang gila akan percintaan. Nah, anak-anak temannya itu ada yang sedang mengajak untuk ngajak tugas, kemudian mengerjakan pekerjaan, belajar bareng. Tapi satu orang ini yang bernama Diana ini akhirnya dia tidak menyepelekan hal tersebut. Karena apa? Gila cinta. Malam minggu katanya tadi ada yang nemenin, katanya. Terus setiap malam selip kolan dan lain-lain. Ya kan, anak-anak sekarang seperti itu. Nah, tapi apa dampaknya seperti ini? Ini akan masa depan kalian akan hancur kalau tidak dibarengi dengan niat, ya. Makanya percintaan ini berhati-hatilah dengan cinta. Karena cinta itu dapat membutakan dan dapat menipu daya kita. Kita orientasikan dulu nih pada kalian gambar-gambar yang di depan. Ini gambar apa? Coba Nur Halimah, gambar apa? Orang yang sedang digerebek katanya. Betul ya, orang yang sedang digerebek atau orang yang sedang bercinta, ini hawa nafsunya. Akhirnya Pak RT datang dan lain-lain, ketuk-ketuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dan lain-lain. Ini gambar apa? Tasya? Berdoa-doaan sambil merokok. Bapak mendengarnya berdoa sambil merokok. Gimana doanya aja kayak gini gitu. Nah, betul ya. Ini gambar apa? Jawab bareng-bareng. Tauran. Betul ya. Ini adalah contoh pergaulan bebas yang tadi sudah kalian jawab masing-masing.
Nah, sebelum ke sana kita akan membaca barang suatu ayat yang berhubungan yang akan kita analisis nanti, yaitu Al-Isra ayat 32 ini dan An-Nur ayat 2. Bapak baca terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina. Kita baca bareng-barang surat An-Nurnya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Lancar-lancar ya, alhamdulillah. Sekarang zina. Zina menurut bahasa zana yazni artinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Zina adalah hubungan intim laki-laki dan perempuan ya yang tidak halal. Apa sih bahayanya? Nah, bahayanya itu banyak, ada bagi individu, ada bagi masyarakat. Hilang kehormatan diri di masa depan, betul? Tadi? Betul. Kemudian potensi terjerumusnya ke dalam dosa besar, betul? Betul. Serta kerusakan fisik dan mental, betul ya? Zina ini terbagi menjadi dua. Zina goir muhson dan zina muhson. Kalau zina muhson ini cuma bedanya zina muhson ini laki-laki dan perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan. Jadi pernah menikah ya. Ini disebutnya zina muhson. Ya, hukumannya itu diasingkan ke jauh dari masyarakat di tempat tersebut. Jangan ada yang menemani dan lain-lain. Kemudian ada zina goer muhson. Perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki di sini dan perempuan yang belum pernah menikah atau seperti kita sekarang. Nah, ini melakukan perzinahan. Apa hukumannya? 100 kali cambuk sampai meninggal. Kita tinggal maunya saja menjauhi pergaulan zina tersebut. Ada menjauhi, ini ada memperkuat iman, meningkatkan ilmu agama, dan memilih lingkungan yang baik dan benar. Nah, pada pertemuan hari ini, teman-teman kita akan belajar menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, ya, di mana anak-anak itu akan dibikin nanti kelompok kecil ya. Bapak sudah bagi kelompoknya kan pada minggu kemarin. Nah, dalam kelompok kecil tersebut silahkan orientasikan masalah yang sering dihadapi atau nanti isikan beberapa soal HOTS yang Bapak berikan, itu kalian orientasikan ya. Silahkan ambil dari artikel-artikel jawabannya, kemudian mengisi permasalahan apa yang sering dihadapi itu. Nah, kemudian silakan selidiki ya, selidiki di kelompok tersebut, selesaikan. Nanti kita akan memaparkan permasalahan tersebut di depan apa yang sering dihadapi. Paham tuh? Nah, sekarang kita silakan duduknya berkelompok terlebih dahulu. Oke, anak-anak, kita sudah dikumpul ya dalam berkelompok sudah? Sudah. Kelompok 1 mana, Cung? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sip. Semuanya sudah terbagi kelompok. Nah, Bapak akan membagikan, silahkan analisis ya. Analisis oleh kelompok masing-masing. Ini ada beberapa kasus yang perlu kalian analisis. Nanti akan kalian presentasikan permasalahan-permasalahan yang sering kalian hadapi, khususnya di masyarakat. Ini buat kelompok 1, silahkan. Ini silahkan. Ya, sudah ya terbagi semuanya. Nah, sebelum menjawab, mohon perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan ke depan. Silakan cari sumber ya, sumber-sumber menggunakan handphone kalian untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kasus-kasus tersebut. Itu mau menggunakan artikel silahkan, jurnal silahkan, oke? Nah, silahkan untuk diisi analisis ayatnya, apa yang kalian ketahui, bareng-bareng kerjakan, waktunya 20 menit. Cukup? Jangan lupa nama kelompoknya, namanya siapa saja, isi. Monggo.
bahan omongan dunia kita serius tidak diperlukan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, aman? Tidak ada. Oke. Silakan disiapkan, dibaca lagi. Kita akan analisis bareng-bareng terkait permasalahan yang tadi kalian isi, studi kasus yang kalian isi, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian sudah lakukan menggali informasinya, baik di Google atau di lain-lain, kita akan tuangkan dalam penyajian kelompok nanti. Nah, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? 4 sudah? Oke. Nah, setiap kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ya di depan kelas melalui aplikasi. Jadi kita bukan patunjuk-tunjuk oh kelompok ini. Spin ya? Siap? Lihat ke depan semuanya. Takut Bapak tidak ada saksi. Kelompok pertama yang akan maju, kelompok siapa? Kelompok 1. Oke. Kelompok yang kedua maju, siapa? Oke, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1 siap? Siap. Silakan untuk maju ke depan. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang tugas dari Bapak Restu. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Dita Fitriani dan rekan saya akan menjelaskan hasil analisis kami. D. Kasus host. Seorang remaja bernama Aisyah merasa tertekan karena teman-temannya sering mengajak ke pesta malam yang bebas, di mana mereka sering melanggar norma agama. Aisyah merasa sulit menolak karena khawatir dijauhi. Di sisi lain, ia menyadari bahwa pergaulan tersebut tidak baik untuk dirinya. Oke. Pertanyaannya, apa dampak sosial, moral, dan kesehatan bagi pergaulan seperti yang dialami Aisyah? Dampak sosialnya yaitu menjadi bahan omongan buruk di lingkungan sekitarnya. Dampak moralnya kehilangan nilai-nilai tradisional, kekerasan, dan pelecehan. Dampak kesehatannya terkena penyakit yang serius, stres, gangguan mental. Betul. Lanjut, siapa lagi? Meti ya? Oke. Bagaimana isi Quraisy Al-Isra ayat 32 dan Quraisy An-Nur ayat 2 dapat menjadi pedoman bagi Aisyah? Quraisy Al-Isra ayat 32 berisi tentang larangan mendekati zina. Pedoman dari ayat ini adalah Aisyah diingatkan untuk menjauhi segala hal yang dapat mendekati zina, baik dari perbuatan, niat maupun perbuatan atau tindakan. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, moral, dan kehormatan. Ini mengajarkan Aisyah untuk hidup dengan batasan agama dalam perbuatan sehari-hari. Quraisy An-Nur ayat 2. Quran An-Nur ayat 2. Pedoman dari ayat ini adalah untuk memahami betapa beratnya dosa zina dan hukumnya dalam pedoman Islam. Betul. Ayat ini mengajarkan Aisyah agar senantiasa menjaga kehormatan dirinya, menjauhi perbuatan dosa besar. Oke, betul ya. Dan selalu berpegangan teguh pada aturan agama untuk keselamatan dunia dan akhirat. Sip. Susunlah solusi kreatif untuk membantu Aisyah menjaga dirinya dari pengaruh negatif teman-temannya. Tetapkan tujuan dan nilai hidup, pilih teman yang positif, aktivitas positif, komunikasi yang baik dengan keluarga, pendidikan dan pengetahuan, refleksi diri, dukungan diri dari mentor atau pembimbing, aktivitas spiritual, pengelolaan emosi dan kesadaran diri. Oke, sudah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, Syahid? Tidak. Bapak aja ya yang bertanya, boleh nggak? Boleh. Boleh.
jawab sama kelompok ini. Kan pada zaman sekarang ini sedang marak-maraknya penggunaan media sosial, betul? Betul. Bahkan anak-anak muda sekarang ini adalah ketika membuka TikTok jadi terpengaruh, jadi joget-jogetan. Tapi ketika ada ilmu pengetahuan lewat, langsung ke scroll misalkan. Atau enggak ada yang sedang mengaji, langsung ke scroll. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin SDM kita masih kurang. Nah, anak muda sekarang ini, pertanyaannya, kenapa banyak anak muda ini yang masih berlaku menggunakan baju yang ketat, kemudian banyak orang-orang yang disebarkan di media sosial? Apa yang kalian bisa analisis? Silahkan. Kurangnya keimanan dalam diri. Oh, kurangnya keimanan dalam diri gitu. Berarti anak tersebut kurang keimanan. Iya. Seperti itu. Ada lagi enggak? Apa lagi? Mungkin Lingkungan mungkin. iya faktor lingkungan, Lingkungan sama ya? gengsi mungkin ya. Gengsi. Banyak ya gengsi. Jangan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Betul ya. Jadi anak-anak sekarang ini kurangnya iman, kurangnya akan hal agama mungkin. Terus karena berdampak juga lingkungan yang sangat mempengaruhi, faktor keluarga juga. Ini yang menyebabkan anak tersebut mungkin yang tadinya broken home, terus pingin adanya kebebasan, jadi melakukan seenaknya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing terlebih dahulu. Dari tadi suntuk ya belajar terus, betul? Iya. Sita berdiri dulu biar ada semangat-semangatnya. Kita akan melaksanakan ice breaking. Ya, berdiri dulu. Saling hadap-hadapan, saling hadap-hadapan. Kecepatan tangan itu sangat dipentingkan di sini. Oke, rahasia. Nah, kalau Bapak dengerin, kalau Bapak bilang sikut, kalian pegang sikut. Pegang ya, yang nggak pegang maju langsung. Misal sikut, langsung pegang. Oke. Sakit. Nah, sakit ini pegang Pak. Konsentrasi. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Sakit. Sikut. Belum. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat, Cung? Oke, nanti dapat hadiah permen. Silakan duduk sekarang. Gimana sekarang? Masih ngantuk atau tidak? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang tadi kalian sudah hadapi. Bagaimana, seru atau tidak PBL tadi? Seru. Ada hal yang baru ya? Kita akan mengambil apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan larangan zina. Pergaulan bebas yaitu seperti tadi Pak, contohnya Merokok, gitu. mabok-mabokan, Oke, betul. kayak gitu Pak. Kalau zina, apa Kalau zina? zina berhubungan dengan intim di luar nikah Pak. Nikah, betul? Yang tidak ada ikatan pernikahan. Tepuk tangan untuk Ade. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng. Apa saja contoh perilaku dari pergaulan bebas dan larangan zina? Mabuk, tawuran, terus mabuk, terus seks bebas. Terus apa lagi? Hah? Mencit apa? Apa lagi? Hah? Oke, nah itu ya kalian sudah mengetahui. Sekarang, bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas dan larangan zina? Hilda, bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allah, betul? Terus? Lingkungan yang baik dan benar. Terus? Satu lagi, memperkuat iman. Tepuk tangan untuk Hilda. Nah, di sini siapkan sekarang akan mengisi soal formatif. Silakan handphone kalian, silakan isi ya soal-soal tersebut yang link Google Form-nya sudah Bapak share ke WA tadi. Silakan diisi. Jangan lupa nama dan kelasnya secara lengkap.
Oke. Ini akan masuk ke dalam penilaian kalian. Mohon untuk diisi. Monggo, waktu 15 menit. Cukup ya? Silahkan. Dapat? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah isi, silakan taruh lagi handphonenya. Nanti Bapak akan periksa satu persatu. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita baca bareng-bareng. Apa? Yang pertama. Yang kedua. Isi dan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah tentang larangan untuk mendekati melakukan perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. 3. Zina itu terbagi dua, yaitu zina muhsan dan ghair muhsan. Yang ketiga. Cara menjauhi pergaulan bebas berzina dengan cara memperkuat iman, meningkatkan ilmu agama, memilih lingkungan yang baik. Nah, kesimpulan ini, alhamdulillah satu persatu kita sudah mengetahui dari analisis kalian tadi bahwasannya zina adalah hubungan badan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan. Isi kandungan Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ini adalah hal yang paling penting dalam pergaulan bebas dan larangan zina. Zina itu terbagi menjadi dua, muhsan dan ghair muhsan. Sudah tahu ya tadi pengertian. Oke. Cara menjauhinya itu ada 3. Perkuat iman, meningkatkan ilmu agama, memilih lingkungan yang baik dan benar. Nah, pada pembahasan hari ini, sebelum kita tutup, ini Bapak silahkan di scan atau bisa diklik link yang sudah Bapak kasih di WA Group. Ini dikerjakan di rumah, oke? Sebagai pekerjaan rumah kalian. Nah, waktunya itu hanya 3 hari, ya. Apabila melebihi dari 3 hari, maka kalian tidak akan mengerjakannya lagi. Tidak bisa. Waktunya sudah habis. Deadline-nya sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Pahibtum? Oke. Nah, kemudian pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Ya, tawakal, sifat takut, kemudian merasa dirinya itu kalau melaksanakan maksiat itu akan takut siksa Tuhan. Ini disebut khauf, raja, dan tawakal ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Silahkan beres-beres dulu, tasnya dibereskan. Kita akan pulang. Silahkan pimpin doa dulu. Adek pimpin doa. Silahkan Dek. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Sekarang lagi musim hujan, jangan banyak tingkah, jaga makan, pola makan dan lain-lain. Jangan banyak begadang. Sekian dari Bapak pembelajarannya. Nasru minallah wa fatun qarib babasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alamin.